Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Zulfiani Said dengan NIM 2221030 112. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam, dan berikut adalah jawaban-jawaban dari soal ujian komprehensif dari penguji 2, yakni Bapak Ahmad Hayyan Najih MIKO. Pada soal pertama, yakni memilih salah satu ayat dan menyebutkan asbabun nuzul dan menjelaskan pendapat mengenai konteks dari ayat tersebut di era dakwah sekarang. Nah, untuk ayat yang saya pilih yakni surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takun minkum ummati yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah memerintahkan adanya mukmin agar mengajak manusia untuk berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai Islam, dan juga berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk, di mana segolongan orang tersebut harus terus-menerus menyerukan nilai-nilai Allah kepada masyarakat atau manusia. Pendapat saya mengenai konteks ayat tersebut dalam dakwah di era sekarang, yakni kita yang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan nilai-nilai Islam harus terus menyerukan apa yang perlu diserukan seperti nilai-nilai Islam dengan media apapun dan media yang tersedia sekarang. Soal yang kedua yakni menjelaskan apa yang saya ketahui mengenai dakwah dan komunikasi dan bagaimana mereka saling berhubungan. Nah, untuk dakwah sendiri adalah menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat luas. Kalau untuk komunikasi sendiri itu menyampaikan pesan-pesan dari komunikator kepada komunikan sehingga komunikan memahami apa yang dimaksud oleh komunikator. Ketika keduanya digabungkan, maka pesan yang disampaikan adalah nilai-nilai Islam dan membuat komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga komunikan dapat menerapkan nilai-nilai Islam tersebut ke kehidupan sehari-hari. Dalam soal yang ketiga, saya akan menceritakan pengalaman pertama kali saya memasuki program studi komunikasi penyiaran Islam, mengapa saya memilih cita-cita tersebut. Awal mula ketika saya mendapati pengumuman bahwa saya diterima di program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini, saya sangat senang karena merupakan pilihan pertama saya untuk masuk di universitas. Nah, untuk cita-cita saya, awalnya saya menginginkan menjadi presenter karena saya sangat menginginkan untuk tampil di depan layar. Namun seiring berjalannya waktu, saya mempunyai teman-teman dalam hal memproduksi film, saya menjadi ingin untuk terus memproduksi film. Namun lagi-lagi, produksi film bukan menjadi cita-cita utama saya karena keterbatasan yang ada. Sehingga saya mengganti cita-cita saya beralih menjadi sebuah event organizer, karena saya dari SMP itu suka sekali dalam merancang acara. Jadi saya bercita-cita untuk meng-create sebuah event yang besar bahkan dalam tingkat nasional. Nah, dalam soal yang keempat ini saya akan menguraikan urgensi program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini dalam mengembangkan dakwah dan komunikasi di era teknologi yang saat ini. Nah, pentingnya kita dalam program untuk mengikuti program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini karena kami diajarkan untuk mengikuti zaman. Tidak hanya berfokus pada dakwah itu sendiri, tapi kita juga diajarkan dalam beberapa hal lainnya, yakni entrepreneur, lalu memproduksi film, dan juga media-media lainnya yang bisa menjadi media-media untuk menyampaikan dakwah tersebut. Tidak hanya melalui menjadi dai atau berkhotbah, tapi kita juga diajarkan untuk mengelola media-media yang sekiranya bisa menjadi media dakwah itu sendiri. Sehingga kita sebagai mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini memiliki bekal untuk terus mengembangkan teknologi, yakni dengan memproduksi apapun media yang bisa kita buat seperti konten, lalu film, karya tulis, bisa juga sebagai presenter, dimana kita bisa menciptakan media-media ataupun kita bisa menggunakan media-media teknologi yang marak sekarang untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Pada soal yang kelima, yakni menjelaskan bagaimana teknologi-teknologi sekarang dapat menjadi pendukung dalam kegiatan berdakwah.
Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa media-media yang ada sekarang cukup marak, bisa dengan Instagram, media sosial, dan juga banyak hal, kita bisa menyelipkan setidaknya sedikit nilai-nilai Islam. Dimana salah satunya saya pernah menerapkan dalam film Hari Minggu saya, yang menjadi 5 besar nominasi di tingkat nasional dalam Festival Film Pendek Moderasi Beragama, dengan mengkaitkan isu perbedaan agama dan toleransi. Secara tidak langsung saya menerapkan pada ayat nomor 6 pada surat Al-Kafirun, yakni lakum dinukum waliyadin, dengan arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pada soal yang terakhir, yakni mengenai komunikasi antar budaya dalam dakwah dan apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam komunikasi antar budaya dan bagaimana solusinya. Nah, seperti contohnya ada namanya kejawen dan juga ada namanya Islam yang selalu kita anut. Nah, dalam konsep kejawen ini memiliki sifat yang berbau filosofis, selalu memiliki sumber ajaran dari lisan dan simbol-simbol luhur seperti itu. Dan konsep ketuhanan di mana Tuhan itu dianggap berbaur dengan kita. Juga ritual-ritual yang mengandalkan mitos, weton, lalu selamatan dan lain-lain. Dalam hal ini Islam, di mana kita memiliki dasar yakni Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan menyebar luas kepada umat-umatnya. Lalu di mana Islam juga melarang keras adanya syirik dan menekankan tauhid, yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya di kejawen itu ada selamatan, ada weton dan lain-lain, ada adat-adat dan lain-lain gitu ya. Sedangkan di Islam itu ada sholat, ada mengaji, ada haji, ada puasa dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi keduanya, yakni sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Wali Songo, yakni dengan mengedukasi secara lembut tanpa harus memarahi penganut kejawen tersebut. Selain itu, Wali Songo juga melakukan, yakni menggabungkan keduanya ketika itu bisa digabungkan, seperti selamatan bisa diselipkan nilai-nilai Islam, yakni seperti yang kita tahu kayak 7 harian, 3 harian ketika orang-orang meninggal seperti itu, lalu zikir, lalu ada sholawatan seperti itu. Nah, itu adalah gabungan dari tradisi-tradisi leluhur ataupun dari adat atau antar budaya tersebut dengan nilai-nilai keislaman. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.